Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing you. Yes, I am on fire. Oke. Kita tahu bahwa dari 100 orang yang ingin sukses, ternyata hanya 5% yang sukses. 90% boleh dibilang gagal. Saya sendiri mungkin kalau mencoba melihat kiri kanan, teman, sahabat, lingkungan, saya kira tidak sampai 5%. Kalau boleh dibilang mungkin 2,5. Itu pun nggak sampai, rasanya 2%. Itu pun susah. Rata-rata ya survive lah. Jadi ya bisa makan, bisa minum, berkeluarga, tapi tidak menjadi outstanding gitu ya. Tidak menjadi incredible ya, tidak menjadi dahsyat atau tidak menjadi hebat. Nah, yang saya pikir bagaimana caranya supaya kita termasuk yang 5%. Oke? Anda mungkin harus ingat itu semuanya, bahwa permasalahan kita salah program di otak kita. Oke, saya tidak akan mengulangi. Jadi saya mau cerita satu kisah ini, true story, yaitu maraton di Australia pada tahun 1983, di mana maraton itu menempuh jarak lebih kurang 800 kilometer. Luar biasa ya, 800 kilometer, menembus padang pasir di Sydney. Saat itu siapa saja boleh ikut berlomba ya, silahkan, boleh tidur kapan saja, bisa di mana saja. Pokoknya jarak tempuh maratonnya 800 km. Kemudian ada seorang yang namanya Mr. Cliff Young. Umurnya 61 tahun. Dia ini seorang penggembala domba gitu, menggembala kambing. Dia ikut bertanding juga. Yang lain kan wah, semuanya sudah pakai sepatu Adidas, Reebok, Nike. Dia pakai sepatu bot saja. Itu pun sepatu bot untuk ngejar sapi atau ngejar kambing. Ya, dia ikut, semuanya tertawa gitu kan. Orang bilang wah, ini orang bisa mati di jalan kan. Kemudian ketika hari H perlombaan dimulai, maraton yang ekstra inilah ya, extraordinary maraton dimulai. Maka saat itu semua berlari dengan cepat, sementara si Tuan Cliff yang pakai sepatu botnya jalannya terseret-seret gitu. Semuanya bilang ini mati di jalan kali ya gitu. Tapi apa yang terjadi tuh, ketika semuanya istirahat, itu kata teori itu kan istirahat 7 jam, 8 jam. Cliff Young kan dia nggak tahu pengetahuan gitu, dia pengembala kambing yang biasanya ngumpulin kambing kalau tersesat gitu ya. Dia ngejar-ngejar kambing sama ngejar-ngejar domba, ngejar sapi. Ya, dia tidak tidur, yang lainnya tidur 7 jam, dia tidur 2 jam aja. Lari lagi dia. Yang lainnya tidur lagi 7 jam atau 6 jam, dia tidur 2 jam. Bahkan di hari terakhir 2 hari dia nggak tidur, yang lainnya tidur. Akhirnya tahu yang menang adalah Cliff Young ya, hanya 5 hari, yang lainnya 7 hari. Kenapa? Karena Cliff Young itu bodoh. Dia tidak baca tentang buku Runner's World, tentang pelari-pelari dunia. Dia tidak tahu ilmu tentang kesehatan, tentang teori lari, teori istirahat, dia nggak tahu. Yang dia tahu ngejar kambing. Dan dia juara dunia untuk saat itu. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu semua, saya juga sama. Jadi ketika orang bertanya, Pak Ari, bagaimana bisa mendirikan Menara 165? Karena saya seperti Mr. Cliff Young itu. Saya tidak tahu teknik sipil, saya tidak tahu finance, saya tidak tahu arsitek. Tapi yang saya tahu hanyalah saya harus bangun sebuah gedung yang tertinggi, di atasnya masjid. Artinya masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Itu saja. Karena nomor 1 saya nggak tahu yang mana. Jadi saya lebih baik ngomong nomor 2 saja. Nah, saya nggak tahu berapa akan timbul biayanya. Saya tidak tahu bagaimana desain arsitektur, bagaimana electricity. Yang penting masjid tertinggi di dunia harus berdiri, dan saya lakukan saja. Dan saya lakukan. Semua orang datang kepada saya, Pak Ari, jangan kamu buat itu. Itu merugikan. Bahkan perbankan bilang, saya nggak mau biayai karena di atasnya masjid. Coba kalau di atasnya itu penthouse atau restoran, pasti akan lebih menguntungkan. Mungkin bisa dapat 100 M gitu ya. Saya nggak tahu bahwa ternyata gedung itu menghabiskan bukan lagi puluhan miliar, ratusan miliar.
Tetapi setelah gedung itu jadi, baru saya sadar bahwa saya ini bodoh gitu kan. Saya seperti Cliff yang lari gitu, yang lari bikin gedung dan akhirnya gedung itu jadi. Hal yang sama juga sama ketika saya ingin bangun sekolah tinggi atau kampus, ESQ Business School. Saya tanya ke 3 orang profesor doktor, 3-tiganya rektor, 3-tiganya bilang jangan. Katanya kamu akan repot. Tapi saya pikir akhirnya jadilah ESQ Business School. Apa yang saya ingin sampaikan kepada kamu semuanya, bahwa kunci berhasil bukan kecerdasan intelektual. Kunci keberhasilan adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Kecerdasan emosional mengajarkan keyakinan bahwa kita bisa. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itu cukup sebagai modal. Modal kita bukan uang, modal kita bukan harta, modal kita juga bukan skill, modal kita bukan bakat, modal kita adalah keinginan yang kuat. Begitu kamu punya keinginan yang kuat, kamu akan melihat bahwa dunia itu seperti kulkas. Kamu minta apel, maka apel itu datang. Kamu buka apa saja di muka bumi ini, kamu bisa ambil apa saja. Nah, saya sampaikan ini bukan sebagai seorang motivator, tapi sebagai seorang eksekutor. Ya, bisa jadi motivator hanya menyampaikan, tapi dia sendiri belum melaksanakan. Tapi saya eksekutor, artinya saya menyampaikan ini setelah saya melaksanakan. 25 tahun yang lalu, saya dengar ceramah yang seperti ini, baca buku seperti yang sampaikan bahwa keyakinanlah kunci. Nah, saya baca saja, lalu saya jalankan. Nah, sekarang saya di tahun ke-25, setelah menara ini jadi, setelah kampus itu jadi, maka saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan ini benar apa adanya. Hanya permasalahannya adalah satu hal, saya ulangi berkali-kali, bahwa di pikiran kita, ingat, 75.000 yang masuk ke pikiran kita adalah tidak bisa, tidak boleh, nanti jatuh, kamu nggak akan berhasil. Itu kata-kata yang pernah disampaikan oleh orang tua, kakak, adik, paman, lingkungan. Yes or no? Oke, tapi saya tidak perlu melihat masa lalu. Yang saya pentingkanlah bagaimana hari ini kita perbaiki. Kita bangun saja. Kamu cukup hanya minta, kamu cukup hanya yakin, dan kamu harus terima. Insya Allah semuanya menjadi kenyataan. Ya, saya sampaikan ini berulang kali, ya, supaya kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita inginkan, Allah akan wujudkan. Apapun yang kita impikan, Allah akan datangkan. Dunia ini sudah ditundukkan oleh Allah. Dan bagi dunia ini, tahu dunia? Dunia ini hanya mengatakan, your wish is my command. Ya, seperti Aladin, dunia ini berkata, permintaanmu adalah kewajibanku untuk mewujudkannya. Jadi Allah sudah mendudukan itu. Hanya permasalahannya adalah pikiran kita. Oke, sekarang siapa diri kamu? Masih ingat tidak ketika masih anak-anak? Kalau kamu mau apel ini, kamu diam atau kamu lari? Kamu lari, bukan? Kalau dijauhkan, kamu diam atau kamu kejar? Kamu kejar sampai naik ke atas kursi. Masih ingat kan? Naik ke atas tangga. Saya pernah, this is true story, saya naik ke atas atap SD itu, naik ke atas atap yang tinggi, sampai di atas atap saya panggil ibu saya, ibu, bapak, gitu kan. Gempar itu satu kampung. Ibu saya nangis, panggil bapak saya. Itu si AA nakal naik ke atas sana. Kemudian, ayo A, turun, jangan, hati-hati ya. Begitu turun dipukulin saya sama ibu bapak saya. Tapi dipukul cuma ininya ya, belakangnya gitu, pukul sayang gitu. Kamu nakal gitu. Artinya bahwa, maaf ibu ya, ibu kan belum pernah ikut training ini sebabnya. Saat itu bayangkan, tapi untungnya Allah memberikan karunia keyakinan terpelihara. Nah, kejadiannya ketika masa kecil hal seperti itu, orang tua bilang kamu tidak bisa, hati-hati, akibatnya keyakinan itu tidak ada. Tapi rupanya justru pukulan yang diberikan ke sayang dari ibu kepada saya, dari bapak ibu saya, justru membuat saya semakin bersemangat. Dan akhirnya itu yang membuat saya berani untuk membangun Menara 165, yaitu masjid tertinggi nomor 2 di dunia. Karena nomor satunya saya tidak tahu. Ya, di akhir kata saya hanya ingin sampaikan kepada kamu semuanya, yakin dan percayalah bahwa semuanya bisa diwujudkan. Yang lain kamu gak usah pikir. 3 hal akan datang kepadamu. 1, opportunities, kesempatan akan menghampirimu. 2, people, orang-orang akan datang kepadamu.
Tiga, sumber daya, resources akan datang mendukungmu. Tiga-tiganya akan datang. Dan itu adalah rahmat, karunia dari Allah berupa anugerah yang membuat apa yang kau impikan menjadi kenyataan. Oke, demikian pertemuan saya ke-10. Tolong tag teman Anda, tolong share teman Anda. Pastikan saudara Anda dapat ilmu ini semua, supaya mereka menjadi 5% terhindar dari 90%. Selamat mencoba. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.